Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, renungkanlah rasa lapar Tuhan kita untuk membawa keselamatan bagi banyak jiwa yang jumlahnya melebihi jangkauan kemanusiaannya. Cintanya yang luar biasa untuk manusia mematahkan batas-batas sifat kemanusiaannya, melipat gandakan kehadirannya di dunia ini. Kita bisa begitu cepat terkuras oleh kebutuhan orang-orang yang kita layani tanpa akhir. Kita bisa menutup pintu bagi orang lain dengan alasan yang mudah. Kita dapat mengabaikan kebutuhan mereka yang ingin Tuhan berikan solusi di tangan kita. Sebaliknya, hati Kristus meluas dan tumbuh dengan kesadaran akan kebutuhan manusia akan dirinya. Secara kreatif, Kristus membawa solusi ilahi ke dalam banyak jiwa manusia, menyembuhkan lebih banyak hati manusia dan menyembuhkan lebih banyak penyakit. Saudara-saudari, Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk melipat gandakan dirinya dengan menugaskan murid-muridnya menjadi Kristus-Kristus lain di dunia ini. Pengutusan dari ke-72 murid ini adalah titik kritis dalam rencana keselamatan. Di sini orang-orang biasa yang dulunya adalah penerima pesan penebusan Kristus yang sederhana, sekarang menjadi pembawa pesan itu kepada orang lain. Namun dengan segala kelemahan mereka, bagaimana mungkin mereka berharap untuk menawarkan kepada orang lain pengalaman Kristus seperti yang mereka alami, sebuah pengalaman yang begitu tak terlukiskan dan agung. Saudara-saudari, Kristus menjelaskan hal itu akan dilakukan dengan ketatan mereka, terutama pada detail perilaku yang Yesus uraikan untuk mereka. Hal itu akan dilakukan dengan bertindak dalam nama Kristus, mengetahui bahwa Kristus telah menugaskan mereka. Hal itu akan dicapai bukan melalui bakat dan kepribadian karismatik mereka, tetapi melalui kuasa dan kasih karunia Tuhan yang datang kepada mereka yang melayaninya dengan hati yang murni. Saudara-saudari, kita dapat merenungkan panggilan kita dan melihat bahwa panggilan kita itu memiliki sumber utamanya di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kita. Mengetahui Tuhan telah memberi misi kepada kita, maka kita harus seperti ke-72 murid, memurnikan diri kita dari semua keegoisan dan ambisi pribadi untuk menanggapi undangannya. Apakah orang lain mengalami Kristus melalui diri kita? Saudara-saudari, serigala muncul saat domba hadir.
Kita seharusnya tidak berpikir bahwa oposisi dan kontradiksi menandai akhir dari misi kita. Sebaliknya, menjadi domba di antara serigala menyiratkan bahwa serigala paling bisa dikalahkan oleh kerendahan hati dan kesederhanaan yang dengannya seorang murid Kristus menjalani hidupnya. Hati yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri, tidak membiarkan kepahitan, dendam, dan kesulitan melemahkan komitmen kita. Saudara-saudari, semoga kita berusaha lebih keras untuk membuktikan cinta kita pada panggilan Tuhan yang anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.